Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7. Hari ini balik lagi dengan Pak Rizal untuk kegiatan pembelajaran bersama Pak Rizal. Oke, anak-anak Bapak, siswa kelas 7, balik lagi dengan Pak Rizal. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengenai bilangan bulat. Oke. Silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat apa-apa saja yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak Bapak, yang pertama yang akan kita pelajari untuk bab ini adalah hari ini adalah kita akan belajar mengenai tata cara menghitung menggunakan simbol. Itu udah kita pelajari dari pertemuan yang sebelumnya, tetapi hari ini kita akan penguatan lagi mengenai tata cara menghitung menggunakan simbol. Oke. Soal yang pertama kita baca ya, dan kamu catat. Simbol dolar berarti kuadratkan bilangan kedua, kemudian jumlahkan dengan 4 kali bilangan pertama. Tentukan nilai dari 6 dolar negatif 4. Berapakah hasilnya? Gitu. Maka cara untuk menjawabnya, langkah yang kita lakukan yang pertama adalah kita lihat kuadratkan bilangan kedua. Dia bilang bilangan kedua kita kuadratkan. Bilangan keduanya adalah negatif 4. Berarti untuk menjawab soal nomor 1 kita tulis dulu negatif 4-nya kita kuadratkan. Setelah itu dia minta kuadratkan bilangan kedua, kemudian jumlahkan. Berarti kemudian setelah ini kita jumlahkan. Jumlahkan dengan 4 kali bilangan pertama. Berarti 4 dikali bilangan pertama. Berarti kita bikin di sini 4 dikali bilangan pertama. Bilangan pertamanya adalah 6. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, min 4-nya. Berarti dia dikali dengan 4 kalinya 6. Setelah itu tinggal kita hitung. Negatif 4 kita kuadratkan, berarti min 4 kali min 4. Dia menjadi 16. Lalu kita tambah dengan 4 kali 6 menjadi 24. Setelah kita hitung, hasilnya akan menjadi 16 ditambah 24, yaitu 40. Oke? Paham ya? Mudah untuk mengerjakan soal yang pertama ini. Soal yang berikutnya, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai menghitung penurunan suhu. Contoh soalnya seperti ini. Ya. Musim hujan di kota Solo, suhu selalu turun 2 derajat Celcius setiap 10 menit. Oke, berarti setiap 10 menit suhunya turun 2, ya. Suhu sebelum turun hujan adalah 33 derajat Celcius. Setelah hujan turun selama 70 menit suhunya di kota Solo menjadi berapa? Oke. Berarti untuk soal nomor 2, pertama kita tulis dulu di sini suhu awal biar kamu nggak bingung. Suhu awalnya adalah 33 derajat, panas nih dia. Setelah itu dia bilang penurunannya adalah 2 derajat Celcius setiap 10 menit. Nah, kamu mengalami hujan turun itu selama 70 menit. Hujan turun mengalami selama 70 menit. Berarti banyak penurunan kamu tulis di sini. Banyak penurunan adalah 70 dibagi dengan 10 menit dikali dengan 2. Di sini banyak penurunan suhu ya. Ingat, caranya adalah cara mencari banyak penurunan suhunya adalah kan hujannya selama 70 menit nih. Kamu bagi dengan 10 menit
kamu kali dengan kenaikannya 2 derajat. Berarti 70 dibagi 10 dikali 2. 70 bagi 10 hasilnya adalah 7. 7 dikali 2 adalah 14 derajat Celcius. Berarti selama 70 menit suhunya turun 14 derajat Celcius gitu ya. Nah, selama 40 menit selama 70 menit suhunya turun 14 derajat Celcius. Berarti kamu tulis di sini. Jadi suhu setelah 70 derajat 70 menit akan menjadi 33 derajat dikurangkan dengan 14 derajat Celcius, yaitu menjadi 19 derajat. Ya. Jadi suhunya menjadi 19 derajat Celcius untuk soal nomor 2. Oke, berikutnya lagi kita ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini kita disuruh untuk menghitung skor. Soalnya adalah soal kompetisi matematika ada 60 butir. Peserta akan mendapat skor 3 untuk setiap jawaban yang benar. Skor negatif 2 untuk jawaban yang salah dan skor 0 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Badu menjawab soal 50 dan yang benar ada 37, maka skor yang diperoleh Badu adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus membuat sebuah tabelnya dulu. Ya. Kita harus membuat sebuah tabelnya dulu. Untuk soal nomor 3 kita akan membuat tabelnya dulu. Oke. Nomor 3. Yang harus kamu kerjakan adalah kamu tulis dulu jumlah soalnya totalnya ada berapa. Ada 60. Lalu dia bilang yang dikerjakan sama dia ada bukan 10, ada 50 tadi ya dia bilang ya. Soal yang dibikin sama dia ada 50 soal. Lalu yang soal yang tidak dijawab yang dijawab benar. Soal yang dijawab benar ada 37. Berarti soal yang salahnya ada berapa nih? Dia bikin 50, yang benar 37, berarti yang salah sisanya yaitu 13 soal. Nah, ada soal yang dikerjakan, ada soal yang benar, ada soal yang salah, ada juga soal yang tidak dijawab. Kamu bikin. Tadi jumlah soalnya ada 60. Nah, si Badu ngerjain soalnya 50, berarti soal yang tidak dikerjakan sama dia adalah 10 soal sisanya. Setelah kamu buat seperti ini, kamu lihat poin-poin skor yang diperoleh. Ya, kamu lihat poin skor yang diperoleh. Soal kompetisi matematika sebanyak 60. Yang benar dapat skor 3, yang salah dapat negatif 2, tidak dijawab 0. Berarti cara jawabnya seperti ini. Yang benar skornya 3, berarti kamu kalikan dengan 3. Yang salah dapat skor min 2, dikalikan dengan min 2. Dan yang tidak dijawab dapat skor 0 tadi ya, berarti dikalikan dengan 0. Maka seterusnya adalah maka seterusnya tinggal kamu kalikan nih. Kamu hitung hasil perkaliannya dia akan menjadi berapa. Nah, kamu kalikan 37 dikali dengan 3, dia akan menjadi 1,21,1,1,1 ya. Oke. Kemudian 13 dikali min 2 menjadi negatif 26. Terakhir 10 dikali 0 dia jadi 0.
semuanya kamu jumlahkan. Berarti yang kamu hitung adalah 111 dikurangkan dengan 26 karena dia negatif ya. Berarti dia menjadi 5, ini 0, pinjam 1 jadi 10, dia 0. 10 dikurangi 2 jadi 8. 85. Jadi skor yang diperoleh Badu adalah 85 poin. Oke. Sip. Berikutnya kita melanjut ke contoh yang terakhir. Ya. Contoh soal yang terakhirnya. Oke. Soal yang terakhir kita akan mempelajari mengenai tata cara menghitung umur. Nah, ini kita pindahkan dulu supaya kita nggak bingung. Sebelah sini deh. Umur Zaki 2 tahun lebih tua daripada Riko, sedangkan Riko 6 tahun lebih tua daripada Via. Jumlah umur mereka 55 tahun. Maka umur Zaki dan Riko adalah berapa kalau ditambahkan? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama, kamu bikin dulu nih, umur Zaki 2 tahun lebih tua daripada Riko. Berarti Zaki kalau ditambah 2 sama dengan umurnya Riko. Z tambah 2 sama dengan R. Kebalik, salah. Yang lebih tua adalah si Zaki ya. Zaki 2 tahun lebih tua daripada Riko, artinya si Riko yang harus ditambah. Berarti si Zaki itu sama aja dengan 2 tahun ditambah Riko. Sedangkan Riko 6 tahun lebih tua daripada Via. Berarti Riko sama dengan 6 tahun ditambah Via. Jika umur mereka 55, maka jumlah umur Zaki dan Riko adalah berapa? Artinya Zaki tambah Rio tambah Via, total umurnya menjadi 55 tahun. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana berarti? Kalau udah seperti ini, tinggal kamu buat nih. Z-nya kamu ganti dengan 2 tambah R, R-nya kamu ganti jadi 6 tambah F. Coba kita ubah ya. Kamu ubah seperti ini. Berarti Z-nya berubah menjadi 2 tambah R, lalu ditambah lagi dengan R yang ini ya. R berubah menjadi 6F. Berarti 6 tambah F ditambah F sama dengan 55. Nah, setelah itu ini masih ada huruf R. R-nya dirubah lagi jadi F seperti tadi. Maka dia akan menjadi 2 ditambah 6 ditambah F ya, dari si R-nya ditambah 6, F tambah F di sini jadi tambah 2F sama dengan 55. Sekarang kamu jumlahkan angka biasa di depannya. 2 tambah 6 tambah 6. Berarti dia menjadi 2 tambah 6 tambah 6. 2 tambah 6, 8. 8 ditambah lagi dengan 6 menjadi 14. Berarti 14 ditambah F ditambah dengan 2F. Jadi 3F sama dengan 55. Jadi 3F sama dengan 55 dikurangkan dengan 14. Berarti 3F sama dengan 41. Sehingga F usianya adalah 41 dibagi 3. Sehingga F nanti usianya adalah 41 dibagi 3. Apakah ada kekurangan? Coba kita lihat apakah ada salah hitung. Maka jumlah umur Zaki dan Riko adalah 6 tambah 6, 12 tambah 2, 14. Betul. F tambah 2F jadi 3F sama dengan 55. Nah, sekarang kita hitung
41 dibagi dengan 3. Berarti dia menjadi nggak ada. Coba kita lihat apakah di soalnya ada kesalahan. Umur Zaki 2 tahun lebih tua daripada Riko. Riko 6 tahun lebih tua daripada Via. Jumlah umur mereka 55. Maka jumlah umur Zaki dan Riko adalah Oke, ini salah nih yang bikin soalnya nih. Belum dihitung. Sama yang bikin soalnya belum dibikin hitungannya. Ini soalnya salah yang ini. Oke, soalnya ada peralatan ya, diralat. Tadi total usia mereka adalah 55. Ternyata total usia mereka adalah 41. Nah, jumlah usia mereka adalah 41. Kak, coba kita hitung sekarang. Berapakah usianya? Dari yang seharusnya berapa? Kita hapus dulu nih. Totalnya kan tadi jadi 55. Hapus, salah tuh tulisnya. Harusnya adalah 41. Maka dia menjadi seperti ini. Kalau total usianya adalah 41. Oke. Berarti dia sebenarnya tadi adalah seperti ini. Z tambah R tambah F, total usianya adalah 41. 41 sehingga 14 tambah 3F sama dengan 41. Berarti 41 dikurangkan dengan 14, dia akan menjadi berapa tuh? 41 dikurangkan dengan 14. 7 2 ya. Nah, jadi 27. Jadi umurnya Via adalah 27 yang dibagi dengan 3, dia akan menjadi 9 tahun. Nah, jadi umurnya Via adalah 9 tahun. Kita cari sekarang umurnya teman-temannya Via. Tadi ada siapa aja? Ada Riko sama Zaki. Riko itu Via ditambah 6. Berarti umurnya Riko adalah